Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati, janganlah kamu wafat kecuali dalam keadaan muslim. Wa qala aidan, inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul aliyul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang berbahagia. Rasanya tiada kata yang pantas kita ucapkan di hari yang penuh magfirah ini, di hari yang penuh rahmat ini, di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, yakni hari Jumat. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat wal afiyah, sehingga dengan nikmat-nikmat itu alhamdulillah Allah meringankan langkah kita menuju rumah suci Allah, yaitu masjid, dalam rangka kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada hari ini dan Jumat kali ini adalah Jumat yang terbaik kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ringgih salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, untuk sekedar mengingatkan bagi yang sudah tahu dan memberitahu bagi yang belum tahu, mari hendaknya kita senantiasa selalu memperbaharui mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab memang dengan modal takwa itulah yang dapat membimbing kita, yang dapat menuntun kita selamat kita di dunia, lebih-lebih selamat kita di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah yang berbahagia, saat ini umat Islam, kaum muslimin wal muslimat yang berkesempatan melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni menunaikan ibadah haji, sedang bersiap-siap berangkat menuju Ar-Musnah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Ini adalah rangkaian ibadah haji yang tidak bisa ditinggalkan. Arafah, walaupun dia sakit, harus dibawa, ditandu, tinggal di Arafah. Bagi saudara-saudara kita yang telah melaksanakan ibadah haji, bagaimana dahsyatnya padang Arafah.
bagaimana nikmatnya ibadah di padang Arafah. Manusia dari berbagai negara, bangsa kumpul tumplak di padang Arafah dengan pakaian yang sama. Yang laki-laki tidak berjahit dengan niat membesarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia dari padang Arafah ditarik ke Muzdalifah untuk mengambil batu. Alhamdulillah, saya dengar dari Arab Saudi, para lansia dan orang yang berisiko tinggi berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah di belakangin berangkatnya. Yang sehat lebih dahulu dan yang lansia dan yang berisiko tinggi berangkat ke belakangan. Dia nggak turun ke Muzdalifah, hanya di bis. Kalau dulu tumplak di situ. Ya, yang berisiko tinggi, yang lansia, Masya Allah, kita bisa bayangkan. Alhamdulillah, ada peningkatan pelayanan ibadah haji pada tahun ini. Setelah di Muzdalifah, ditarik menuju ke Mina untuk melontar jumrah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita di Indonesia ketika mereka berada di padang Arafah, Muzdalifah, Mina, merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Berbicara masalah Idul Adha, Hari Raya Kurban, tidak lepas dari sosok Nabi Allah Ibrahim, putranya Ismail. Nabi Allah Ibrahim, dia pernah mengorbankan 1000 kambing, 300 lembu, 100 unta. Betapa kayanya manusia ini. Belum kita dengar di Indonesia ada kaum lemerat mengorbankan 1000 kambing, 100 unta, 300 lembu. Atau jamaah kita Anas mengorbankan 1000 kambing, 300 lembu, 100 unta. Berapa itu uangnya? Kalau dirupiahkan, Masya Allah, sampai-sampai Nabi Allah Ibrahim ketelepasan omong, malaikat kagum binatang yang dikorbankan oleh Nabi Allah Ibrahim, 1000 kambing, 300 lembu, 100 unta. Kagum dengan Nabi Allah Ibrahim. Ketika malaikat kagum, apa jawaban Ibrahim? Jangankan 1000 ekor kambing, 3 ekor lembu, 100 unta. Kalau aku punya anak aku pun akan aku korbankan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia,
Dalam kesempatan yang baik ini, khotib akan menjelaskan tentang bagaimana kehidupan masa muda Ibrahim. Sejarah telah mencatat bahwa Nabi Allah Ibrahim itu tidak mulus hidupnya senang, tapi pernah mengalami penderitaan, bahkan penderitaan yang paling menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Sebab nyawa jadi taruhan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang pertama, masa muda Ibrahim, bapaknya Ajar, tukang membuat patung sekaligus menyembah patung. Betapa berat tantangan Ibrahim di keluarganya. Bapaknya nyembah patung, bahkan bukan menyembah patung, memproduksi patung. Kita bisa bayangkan itu, betapa tidak nyamannya hidup Ibrahim di keluarganya. Sehingga satu ketika Ibrahim memberitahu kepada bapaknya Ajar. Bahasa Pamulangnya, "Bapak, sembahlah Allah, jangan menyembah patung." Bahasa Pamulangnya. Apa jawaban Ajar? Ketika anaknya Ibrahim mengatakan, "Bapak, jangan menyembah patung, sembahlah Allah." Bayangkan, seorang anak dengan lembah lembut memberitahu kepada bapaknya yang menyembah patung, tukang membuat patung. Jawaban ayahnya adalah, "La'ar jannaka, akan aku lempar dengan batu, akan aku ranjam kalau kamu mengatakan lagi demikian." Keras Ajar menjawab nasihat daripada anaknya Ibrahim. Tapi Ibrahim, ayahnya marah, bapaknya marah, tidak dilawan dengan marah. Ini pelajaran yang dapat kita ambil. Bagaimana hormat, etika seorang anak kepada orang tuanya. Walaupun bertentangan dengan akidahnya, kepercayaannya, tapi dinasehati, malah dibalas dengan ucapan yang keras dari ayahnya Ajar kepada Nabi Allah Ibrahim. Sudah berpuluh-puluh, beratus-ratus, mungkin beribu kita melaksanakan Idul Adha, Hari Raya Kurban. Tapi ucapan yang kita ucapkan dalam sholat minimal 20 kali. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ucapan cuma di lidah, di bibir, tidak membekas. Hubungan antara seorang anak dengan seorang ibu dan bapaknya. Betapa besar jasa orang tua, ibu kita, bapak kita
saking besarnya untuk membalas jasa ibu kita. Kita gendong ibu kita dari Masjid An-Nas ke Mekah, bolak-balik, belum terbayar. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari Ibrahim, bagaimana hubungan dengan kedua orang tuanya walaupun berlainan kepercayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, suatu ketika Ibrahim diajak bapaknya upacara keagamaannya. Di situ telah kumpul orang-orang sebangsa Ajar, mengadakan ritual menyembah patung. Ibrahim di belakangnya, di belakang bapaknya Ajar. Apa kata Ajar? Ya Tuhan, terima kasih atas pertolonganmu. Turunkan rezeki kepada kami yang banyak, sehatkanlah kami. Ibrahim senyum dalam hatinya. Suatu saat dia pulang. Setelah pulang, dilihat berjejer patung. Dia habisi semua patung-patung yang berjejer di rumahnya itu. Cuma satu patung yang besar, tidak dibunuhnya, tidak dihancurkannya, ditaruhin kapak di lehernya. Iblis membisikkan kepada kaum-kaum kafir bahwa yang menghabiskan patung-patung ini adalah Ibrahim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Lalu dijemputlah Ibrahim, diseret, diikat tangannya, dibawa ke tanah lapang, dan api unggun telah disiapkan untuk dibakar Ibrahim, karena dialah yang menghabisi patung-patung. Ternyata benar, diikat tangannya, dilempar Ibrahim ke api unggun yang sedang berkobar-kobar. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, masuklah Ibrahim ke dalam kawah canda di muka, yaitu api yang sedang berkobar-kobar. Kita bisa bayangkan, mana ada orang yang tahan dibakar, omong kosong. Tapi rumahnya Allah berbicara lain. Ibrahim masuk ke dalam api, dibakar. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardatan. Ya api, dinginlah. Kok bisa ya? Api kan makhluk Allah. Bisa saja Allah memberikannya. Ya naru kuni bardatan. Ya api, dinginlah. Bahkan bukan dingin. Wassalaman ala Ibrahim. Selamat Ibrahim. Kalau dingin cuma menggigil, tapi selamat. Tapi rupanya hati yang begitu keras kaum kafir tidak juga jerah terhadap Nabi Ibrahim dibakar. Selamat. Akhirnya Nabi Ibrahim dibuang dari negaranya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, banyak kisah-kisah Nabi Allah Ibrahim semasa mudanya. Namun yang terpenting kita ambil pelajaran betapa besarnya cobaan Nabi Allah Ibrahim selagi muda, selagi kecil hingga dewasa. Kalau tadi kita dengar bahwa Ibrahim telah mengorbankan 1000 ekor kambing, 300 lembu, dan 100 onta, ternyata
semasa kecilnya banyak ujian yang diterimanya, yang didapatkannya. Pantas Allah menjejarkan namanya, menyandarkan namanya dengan Nabi kita Muhammad SAW dalam sholat minimal 20 kali kita ucapkan kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itu berkat perjuangan Nabi Allah Ibrahim sampai saat ini berduyun-duyun ibadah haji menunaikan rukun Islam yang kelima, sehingga menapak tilas Ibrahim sampai saat ini tidak pernah pudar di kalangan umat Islam, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang sekarang sedang melaksanakan ibadah haji senantiasa disehatkan badannya, diberi kemudahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang belum berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, semoga senantiasa Allah beri kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi khatib sendiri dan umum pada jamaah sekalian. Akhirnya mari bersama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menyehatkan badan kita dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa bertemu dengan Idul Adha tinggal beberapa hari lagi ke depan, dihitung bisa dengan jari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ikum bima fil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wasbinahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahib minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat wa ya qabil muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha